elementer adalah suatu operasi yang diterapkan pada setiap baris dalam suatu matriks dengan menganut 3 aturan. Yang pertama adalah mengkalikan dengan konstanta tak nol. Misalnya dinotasikan seperti berikut. BI baris pertama baru, baris ke I baru sama dengan perkalian antara K dengan baris ke I lama dengan syarat K tidak sama dengan 0. Kemudian aturan kedua melakukan pertukaran dua persamaan atau dua baris. Baris kedua baru sama dengan baris pertama baru sama dengan baris kedua, misalkan seperti itu. Kemudian yang ketiga menambahkan kelipatan dari suatu persamaan bagi persamaan yang lain. Menambahkan kelipatan dengan persamaan yang lain. Misal, baris ke I baru sama dengan baris ke I ditambah atau dikurangi K dari baris ke J, gitu ya. Baris pertama baru sama dengan baris pertama ditambah atau dikurangi baris kedua. Tadi hal yang perlu diketahui selain operasi baris elementer itu apa? Pengertian matriks eselon baris dan matriks eselon baris tereduksi. Diingat lagi ya tadi metode eliminasi Gauss. Metode eliminasi Gauss itu apa? Metode penyelesaian sistem persamaan linear. Dengan menggunakan operasi baris elementer yang menghasilkan matriks eselon baris. Sedangkan metode eliminasi Gauss-Jordan adalah metode penyelesaian sistem persamaan linear dengan menggunakan operasi baris elementer yang menghasilkan matriks eselon baris tereduksi, gitu ya. Di sini. Jadi mengubah matriks augmented ke bentuk matriks seperti yang di atas ini itu disebut matriks eselon baris. Mengubah matriks augmented menjadi matriks seperti matriks yang di bawah ini disebut matriks eselon baris tereduksi, ya. Secara tertulis matriks yang di atas ini memiliki sifat 1, 2, 3 berikut, ya. Yang pertama, jika baris tidak terdiri seluruhnya adalah 0, maka bilangan tak 0 yang pertama adalah 1, gitu ya. Seperti contoh baris pertama ini. Baris pertama ini anggota dari baris pertama itu bukan 0. Maka bilangan tak 0 pertama harus bernilai 1. Maka akan disebut menjadi matriks eselon baris. Itu ya, paham ya untuk sifat yang pertama. Jika terdapat baris yang tidak 0, jika baris tidak terdiri atas seluruhnya 0, jika anggota-anggota dari suatu baris itu tidak 0, maka bilangan tak 0 yang pertama harus bernilai 1. Paham ya? Contohnya baris pertama ini. Kemudian sifat yang kedua. Jika terdapat baris seluruhnya bernilai 0, jika terdapat baris yang seluruhnya bernilai 0, maka baris tersebut harus diletakkan paling bawah. Di contoh berikut tidak ada, tetapi di video yang pertama saya sudah di video operasi matriks, di situ saya sudah memberikan contoh matriks eselon baris dengan sifat yang kedua. Jika terdapat baris yang seluruhnya terdiri dari 0, maka baris tersebut harus diletakkan paling bawah. Sifat yang ketiga, dalam sembarang dua baris yang berurutan yang seluruhnya tidak terdiri dari 0, maka satu utama dalam baris yang lebih rendah terdapat lebih jauh ke kanan dibandingkan satu utama baris yang lebih tinggi. Misalkan terdapat dua baris yang berurutan, yaitu baris 1 dan baris kedua, di mana baris 1 dan baris kedua, letak satu utama dari baris kedua harus lebih menjauh ke kanan, gitu ya. Misal nih baris pertama satu utamanya ada di kolom pertama, baris kedua satu utamanya ada di kolom kedua, gitu ya. Maksudnya seperti itu. Di contoh yang di atas ini,
1 utama untuk baris pertama ada di kolom pertama, 1 utama di baris kedua ada di kolom kedua. Masuk dari sifat yang ketiga. Dan sifat yang keempat, masing-masing kolom yang mengandung 1 utama mempunyai 0 di tempat lainnya. Ini jika memiliki sifat 1, 2, 3 maka disebut matriks eselon baris. Jika memiliki sifat keempat juga 1, 2, 3, dan 4 maka disebut matriks eselon baris tereduksi. Yaitu sifat keempat itu apa? Masing-masing kolom yang mengandung 1 utama mempunyai 0 di tempat yang lain. Jadi ada 1 utama di baris pertama ini. Di baris pertama ini 1 utama berada di kolom pertama, maka kolom kedua dan kolom ketiga harus bernilai 0. Paham ya? Dari sifat keempat, masing-masing kolom yang mengandung 1 utama mempunyai 0 di tempat yang lain. Ya, di baris pertama 1 utama berada di kolom pertama, berarti di kolom kedua dan ketiga nilainya 0. Di baris kedua memiliki 1 utama di kolom kedua, maka di kolom pertama dan kolom ketiga nilainya 0. Di baris ketiga memiliki 1 utama di kolom ketiga, maka di kolom ke-1 dan kedua nilainya 0. Ya, ini penjelasan mengenai matriks eselon baris dan matriks eselon baris tereduksi, ya. Eliminasi Gauss itu metodenya, eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan itu metodenya. Operasi balas elementer itu adalah operasi penyelesaiannya. Matriks eselon baris dan eselon baris tereduksi itu hasilnya, gitu ya. Metode eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan itu adalah metode penyelesaian dari sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear tadi apa? Kumpulan atau himpunan berhingga dari persamaan linear. Ya, kemarin di pertemuan pertama sudah dicontohkan studi kasus apa yang dimaksud dengan sistem persamaan linear. Studi kasus-kasus yang dapat diselesaikan dengan sistem persamaan linear, ya. Berarti perbedaan dari matriks eselon baris dan matriks eselon baris tereduksi sudah tahu, yaitu apa? Di matriks eselon baris tidak memiliki sifat keempat, sedangkan matriks eselon baris tereduksi memiliki sifat keempat, gitu ya. Besok misal keluar di UTS harus sudah paham perbedaan eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan apa yang dimaksud dengan operasi baris elementer, apa perbedaan dari matriks eselon baris dan matriks eselon baris tereduksi. Itu ya. Ya, tadi eliminasi Gauss itu apa? Metode penyelesaian sistem persamaan linear dengan menggunakan operasi baris elementer yang menghasilkan matriks eselon baris. Operasi baris elementer itu apa? Operasi yang diterapkan pada setiap baris dalam satu matriks yang menganut 3 aturan. Yang pertama, mengalihkan dengan konstanta tak nol. Yang kedua, menukarkan antar 2 baris atau 2 persamaan. Yang ketiga, mengalihkan dengan konstanta tak nol dari baris yang lain, gitu ya. Menambahkan dari kelipatan baris yang lain, gitu ya. Sedangkan eliminasi Gauss-Jordan hasil akhirnya metode penyelesaian sistem persamaan linear dengan menganut operasi baris elementer yang menghasilkan matriks eselon baris tereduksi. Untuk selanjutnya saya akan sampaikan penerapan atau cara penghitungan manual dari metode penyelesaian sistem persamaan linear dengan menggunakan metode eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Ini ya, contoh penyelesaiannya. Contoh penyelesaian dari sistem persamaan linear dengan menggunakan metode eliminasi Gauss. Di sini terdapat 3 persamaan linear, yaitu X plus Y ditambah 2Z sama dengan 9, 2X plus 4Y min 3Z sama dengan 1, 3X plus 6Y dikurangi 5Z sama dengan 0. Ada 3 persamaan linear, maka disebut sistem persamaan linear, gitu ya. Langkah pertama apa? Kita buat dulu
matrik diperbesar. Matrik diperbesar itu apa? Matrik diperbesar atau sering disebut matrik augmented. Kita ambil konstanta dari tiap variabel, kemudian dijadikan satu dengan hasilnya 9110. Ini ya hasilnya. Hasil persamaan pertama 9, hasil persamaan kedua itu 1, hasil persamaan ketiga adalah 0. Kemudian kita ambil konstanta. Konstanta untuk persamaan pertama apa? 112. 112, 246, 112, 246. Ya. Nih, 112, 24. Nih, ini matriks augmented atau matriks diperbesar yang diperoleh. 112 adalah konstanta untuk persamaan pertama. 1 konstanta dari variabel X 112. X plus Y plus 2Z sama dengan 9. Kemudian untuk persamaan kedua 2X plus 4Y dikurangi 3Z sama dengan 1. Yang ketiga 3X plus 6Y dikurangi 5Z sama dengan 0. Di situ. Terus tadi dieliminasi Gauss-Jordan, dieliminasi Gauss, kita menghendaki apa? Menghendaki membentuk suatu matriks echelon baris gitu ya. Menghendaki matriks echelon baris. Ya. Di baris pertama ya diperhatikan, di baris pertama ini apakah sudah memenuhi matriks echelon baris? Tadi matriks echelon baris memiliki tiga sifat. Yang pertama, jika terdapat suatu baris yang tidak semuanya bernilai 0, maka satu utama berada di paling depan atau di kolom pertama. Di baris pertama ini sudah memenuhi matriks echelon baris. Oleh karena itu tidak dilakukan operasi untuk baris yang pertama. Tadi di sifat kedua, jika terdapat suatu baris yang berurutan yaitu baris pertama dan kedua, maka letak satu utama baris yang lebih rendah harus berada di jauh lebih kanan gitu ya. Jadi untuk nilai 2 di kolom pertama baris kedua ini, untuk nilai 2 dari baris kedua kolom pertama ini harus bernilai 0, dan 4 nilai baris kedua kolom kedua ini, nilai 4 ini harus bernilai 1 karena kita sudah memperoleh satu utama di kolom pertama baris pertama. Ya, ini karena di sini sudah 1, maka karena kolom pertama baris pertama ini sudah 1, maka baris kedua kolom pertama ini harus bernilai 0. Kemudian nilai satu utama untuk baris yang lebih rendah harus bernilai harus menjorok lebih ke kanan, sehingga nilai 4 ini harus bernilai 1. Langkah pertama ini dulu. Langkah pertama kita harus mengubah baris kedua kolom pertama ini menjadi 0. Caranya gimana? Berarti baris kedua dikurangi baris pertama. Baris kedua R2 dikurangi R1. Row kedua dikurangi 2 kali row ke-1. Baris kedua atau row kedua dikurangi baris ke-1 ya. Yo, sini sekalian kita menghilangkan 0 di baris yang lain, karena satu utama di baris pertama terletak di kolom pertama, maka di baris kedua dan ketiga harus sama dengan 0. Agar baris kedua dan ketiga dari kolom pertama ini 0, maka aturan operasi yang digunakan adalah apa? Untuk baris kedua
baris kedua dikurangi 2 kali baris pertama. Di baris ketiga dikurangi 3 kali baris pertama. Ya, karena baris pertama tidak dilakukan operasi, maka nilainya ditulis persis. Ya, dapat 0 nggak bingung ya, berarti 2 dikurangi baris kedua ya, baris kedua 2 dikurangi 2 kali 1. Dapat nilai 2 ini gimana? Dapat nilai 2 ini 4 dikurangi 2 kali 1. Nilai 4 dikurangi 2 kali 1. Dapat nilai min 7 ini dari mana? Nilai min 3 dikurangi 2 kali 2. Kita operasikan per kolom. Untuk mengoperasikan kolom pertama berarti kita menggunakan kolom pertama. Tadi aturannya apa? Baris kedua dikurangi 2 kali baris pertama. Berarti 2 dikurangi 2 kali 1. Untuk kolom kedua 4 dikurangi 2 kali 1. Untuk kolom ketiga min 3 dikurangi 2 kali 2, dihasilkan min 7. Sini dapat min 17 dari mana? 1 dikurangi 2 kali 9. 1 dikurangi 2 kali 9. 1 dikurangi 18, ketemu min 17 ya. Terus ini operasi untuk baris ketiga. Operasi untuk baris ketiga. Baris ketiga dikurangi 3 kali baris pertama, agar kolom ketiga baris ketiga ini nilainya 0, maka aturan yang dianut seperti itu. 3 dikurangi baris ketiga dikurangi 3 kali baris pertama. 3 dikurangi 3 kali 1. Di sini hasilnya 0. Terus 6 dikurangi 3 kali 1. Dapat hasilnya 3. Min 5 dikurangi 3 kali 2. Min 5 kurangi 6 min 11. Min 5 dikurangi 3 kali 2. Min 5 dikurangi 3 kali 2. Min 11. Kemudian yang kolom keempat 0 dikurangi 3 kali 9. Baris pertama dan baris ketiga. 0 dikurangi min 3 kali 9, min 27, sehingga diperoleh matriks augmented yang kedua seperti ini. Selanjutnya di kolom pertama sudah hampir memenuhi matriks elemen baris matriks eselon baris, mendekati matriks eselon baris ya. Sifat yang kedua apa tadi? Yang baris kedua ini. Baris kedua ini jika terdapat 2 baris yang berurutan, misalkan baris 1 dan kedua, maka letak 1 utama di baris yang lebih rendah harus menjorok ke kanan gitu ya. Berarti nilai 2 ini, nilai baris kedua kolom kedua yang bernilai 2 ini harus bernilai 1. Agar itu harus menggunakan sifat operasi baris elementer yang mana? Tadi operasi baris elementer memiliki 3 aturan. Yang pertama dikalikan dengan konstanta tak nol. Yang kedua dapat ditukarkan dengan baris yang lain. Yang ketiga dapat dilakukan penambahan dari kelipatan baris yang lain. Ini tadi ya, sifat yang ketiga tadi sudah digunakan di operasi yang pertama. Sini agar 2 menghasilkan nilai 1, maka harus dikalikan dengan kelipatan tak nol. Kelipatan tak nol yang apa? Yang bernilai berapa? Yaitu setengah ya. Baris kedua baru dikalikan setengah dari baris kedua lama, setengah R2. Setengah R2 0
setengah aturannya dikalikan, yaitu titik ya. R2 dikalikan setengah, berarti 2 dikali setengah 1, min 7 dikali setengah min 7 per 2, min 17 dikalikan setengah min 17 per 2. Baris ketiganya belum dilakukan operasi dulu. Untuk selanjutnya, baris ketiga kolom kedua ini harus bernilai 0. Agar bernilai 0, operasinya apa? Baris ketiga lama dikurangi 3 kali baris kedua. Baris ketiga lama R3 dikurangi 3 R2. Operasi baris pertama dan kedua tidak dilakukan operasi, ditulis seperti yang matrik yang lama. Kemudian dilakukan operasi untuk baris ketiga, yaitu baris ketiga dikurangi 3 baris kedua. Ya, 0 dikurangi 3 kali 0 tetap 0. 3 dikurangi 3 kali 1 0. Kemudian yang selanjutnya berapa ini nanti dapatnya? Min 11 dikurangi 3 kali min 7 per 2, ketemu min setengah. Kemudian min 2 per 7 dikurangi min 17 per 2 dikalikan min 3, ketemu min 3 per 2. Itu ya. Nah, ini sudah terbentuk matriks echelon baris tereduksi. Untuk selanjutnya, untuk metode eliminasi Gauss ini dilanjutkan dengan apa? Sudah terbentuk belum? Belum. Di sini kenapa kolom ketiganya ya? Kolom ketiganya ini masih min setengah. Agar bernilai 1 maka dikalikan min 2. Min setengah agar bernilai 1 maka dikalikan min 2. Min setengah dikalikan min 2 hasilnya 1. Min 3 per 2 dikalikan min 2 hasilnya 3. Sudah terbentuk matriks echelon baris. Sudah terbentuk matriks echelon baris, maka untuk menyelesaikan metode eliminasi Gauss-nya dilanjutkan dengan substitusi. Sini. Berarti ada 3 persamaan. X plus Y plus 2Z sama dengan 9. Terus Y plus min 7 per 2Z sama dengan min 17 per 2, dan Z sama dengan 3. Ada 3 persamaan ya. Jadi di metode eliminasi Gauss ini, setelah terbentuk matriks echelon baris dilanjutkan dengan substitusi ya. Di sini ada 3 persamaan itu ya, nggak bingung ya. Z sama dengan 3, kemudian disubstitusikan ke persamaan kedua, sehingga diperoleh apa? Y sama dengan min 17 per 2 ditambah 7 per 2 dikalikan 3, 21 per 2, sehingga diperoleh berapa di situ? Diperoleh 4 per 2. 4 per 2 sama dengan 2. Kemudian nilai Z dan nilai Y disubstitusikan di persamaan pertama. X sama dengan 9 min 2 kali 3, 6 ya. 9 kurangi 2 kurangi 6, berarti berapa itu? Kurangi 8, hasilnya 1. Maka penyelesaian atau solusi dari sistem persamaan linear tersebut diperoleh X, Y, Z 1, 2, 3 ya. Jika ada kesulitan silahkan tulis di kolom komentar.